kita mulai nanti sesi tanya jawab, kita ngobrol santai aja. Jadi Pak yang akan saya tanyakan siapa dulu ya? Utara aja. Oke, Pak Isep. Nah Pak, kan waktu habis SMA itu kan banyak pilihan tuh kuliah tuh. Jadi ini pertanyaannya gabung saja ya. Kenapa memilih Fakultas Hukum gitu kan? Dan yang paling menarik kenapa ke STHG? Nah ini kan? Gitu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa baru, mungkin waktu itu kenapa kok STHG atau kenapa hukum? Karena dari SMA memang sudah menyukai bidang hukum. Jadi hukum adalah waktu itu ya berpandangan bahwa sedih kehidupan kita tidak lepas dari hukum. Nah, kemudian STHG dipilih karena kebetulan waktu itu satu-satunya mungkin sekolah tinggi Fakultas Hukum di Tasikmalaya ya STHG ini. Kemudian meloncat sedikit, betul kata Pak Jani tadi bahwa jangan berkecil hati atau minder kuliah di STHG ya, asal kita berusaha, kita belajar betul, insya Allah hasilnya bisa kita tuai gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang semangat pagi, semangat ya, ini jam ngantuk soalnya ya. Semangat pagi, semangat. Ya, terima kasih. Baik, ini tadi pertanyaan dari Pak Jani, kenapa memilih kuliah di STHG ya? Hukum ya, ngambil hukum di STHG ya. Ya, memang punya ketertarikan ke dunia hukum dan seperti tadi disampaikan bahwa waktu itu untuk Fakultas Hukum di Tasikmalaya hanya STHG ya. STHG yang paling berpengalaman ya. Dari tahun 70-an sudah ada sebelum Unsil ya. Sebelum Unsil sudah ada STHG dan STHG ini pengalaman waktu itu ya, biayanya murah, berkualitas ya dilihat dari banyaknya alumni ya. Waktu itu ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi hakim, jaksa, pengacara, advokat gitu. Dan dari situ ketertarikan saya seperti itu ya. Ya. Nah, gini ya, kalau kita masuk kepada Fakultas Hukum itu bisa masuk kemana-mana. Orang hukum bisa bicara ekonomi, politik, budaya, hankam dan seterusnya. Akan tetapi orang ekonomi malah bisa berbicara hukum. Nah, beruntunglah saudara masuk Fakultas Hukum. Karena apa? Semua institusi, semua lembaga butuh. Di Pemda butuh orang hukum. Di perusahaan ketika ada sengketa buruh dengan majikan orang hukum. Di lembaga-lembaga keuangan, di perbankan ketika terjadi kredit macet, eksekusi umpatnya kepada masalah hukum. Di perusahaan juga sama. Jadi beruntung ya. Anda kuliah di Fakultas Hukum karena kesempatan ke depan itu terbuka dengan lebar. Oleh karena itu, ya saya titip agar supaya bisa sukses seperti Bapak Yosef, Bapak Demi. Apa kuncinya? Belajar, dan belajar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rantari. Sampurasun. Tadi kata Pak Jani, kenapa masuk hukum? Kebetulan saya dimasukkan. Penari hukum. Kebetulan saya dimasukkan sama Bapak Dokter Nana waktu itu. Dan
seperti yang beliau katakan bahwa masuk prodi ilmu hukum itu banyak sekali nanti ke dunia kerja. Contohnya saya juga mengejar jadi notaris. Jadi untuk masuk ke ilmu hukum karena saya punya cita-cita pengen jadi notaris dulu. Ada nggak yang sini yang mau jadi notaris? Wes. Ini tuh keren. Berarti tidak ada yang jadi dosen ini. Oke, sudah kan? Nah, Pak, ini kembali ke Pak Yosef. Pak, kepikiran nggak Pak dulu ketika kuliah jadi jaksa? Bisa saja kan kayak tadi ada yang notaris, biasa jadi perjalanan tuh berbeda ya. Jadi asalnya ingin jadi notaris, keduanya malah ingin jadi ditarik nota dinas. Pak gimana Pak? Ada nggak kepikiran dulu ingin jadi jaksa? Nah ketika kok saya akhirnya memilih jaksa gitu? Terima kasih. Jadi memang waktu itu pas saya kuliah menimba ilmu di SHG, memang ingin menjadi praktisi hukum, menjadi hakim kah atau pengacara atau jaksa lainnya itu. Nah, memang ada sedikit tertarik lebih ke jaksa. Kemudian ya saya waktu itu berpandangan bahwa ya jaksa itu ya waktu itu ya pakai seragam, wah itulah seragam, kemudian menyidangkan perkara dan dalam tanda kutip meramu suatu perkara, setnya lah, kokinya meramu suatu perkara, jadi kita bisa berbuat banyak terhadap perkara tersebut. Intinya mungkin kalau bahasa sekarang jaksa adalah dominus litis, nah itu mungkin itu aja mungkin. Kiat-kiat jadi jaksa nih. Oke, jadi jaksa. Mungkin kiat-kiat jadi jaksa ya belajarnya harus ditingkatkan ketika kuliah itu ya hukum acara pidana, hukum pidananya itu sendiri, hukum perdata, ya itulah. Jadi itu kiat-kiatnya mungkin setelah jadi jaksa ya. Kiat-kiatnya adalah ya kita harus tetap belajar karena undang-undang atau peraturan itu hampir setiap waktu berubah. Jadi kan kalau hukum itu tidak statis, dinamis, jadi ada juga mungkin sekarang belajar hukum atau undang-undang narkotika ternyata kok sebentar lagi akan berubah lagi gitu. Terus KUH pidana, nah nanti 2026 udah ganti lagi nih Pak, 2026 tanggal 1 Januari 2026. Jadi ada ketika hari ini belajar KUH pidana yang lama, nah 2026 udah berubah, ada KUH baru. Nah itulah, jadi intinya mungkin sebagai jaksa itu belajar terus terkait dengan dinamisnya hukum. Kemudian ya, selain itu pengetahuan, kemudian jaga integritas dan lain sebagainya. Baik, ya terima kasih ya. Ya untuk waktu itu belum ada secara spesifik ingin jadi hakim, belum ada ya. Tapi waktu itu saya belajar yang benar dulu. Jadi belajar ya dengan teman-teman saling membantu, kompak gitu ya dengan teman-teman satu kelas itu. Kalau ada tugas kita kerjakan kelompok itu kita kompak ya, saling membantu. Dan ini ada yang dari dosen juga Pak Aris Dwi Mulyadi Ahmadum ya seperti yang tadi Pak Dr. disampaikan juga bahwa untuk profesi atau job nanti untuk mahasiswa hukum itu luas ya. Jadi seperti sawah meskipun airnya dangkal tapi luas ya, tidak seperti sumur. Kecil tapi dalam ya. Tapi ini kalau untuk mahasiswa hukum itu untuk lapangan pekerjaannya luas seperti sawah gitu. Itu yang saya ingat dari Pak Aris Dwi Mulyadi ya, dosen STHG yang disampaikan waktu itu.
Dan ada mata kuliah yang mungkin harus kita yang kita minat gitu ya, minat itu misalkan hukum pidana, hukum perdata yang kita betul-betul bisa kita pelajari dengan lebih khusyuk seperti itu ya. Dan waktu itu ada manfaatnya juga, saya waktu suka mata kuliah filsafat waktu itu ya sama Pak almarhum Pak Rustijo. Jadi itu sangat bermanfaat sekali waktu saya ikut tes seleksi calon hakim. Itu waktu itu ada kan kita ada tahapan ya, tahapan tes tertulis ya, ada tahapan interview, ada tahapan psikotes ya. Nah pas tahapan interview wawancara itu kebetulan ini hakim agung yang mewawancari saat itu bertanya mengenai yang kaitannya dengan mata kuliah filsafat hukum ya. Waktu itu teori ajaran hukum murni, positivisme ya, Hans Kelsen ya. Ya waktu ditanya masalah itu, alhamdulillah bisa jawab, bisa jawab semua ini waktu itu mengenai ajaran teori hukum ajaran murni, positivisme, terus ininya siapa tokohnya gitu. Nah, terus ditanya mengenai perbedaan yang saudara pilih kalau dihadapkan dengan kepastian hukum dan keadilan. Nah saya jawab waktu itu cocok mungkin ya dengan beliau karena beliau penganut positivisme ya seperti itu. Dan dari situ ditanya, ini dosennya siapa? Ada hakim tidak? Ada Pak, untuk dosen ada dari hakim pengadilan agama waktu itu Pak Saleh Hastiwa. Tapi kebanyakan advokat waktu itu yang menjadi dosen. Nah dari situ, dari wawancara itu kita kan udah tahap 2 ya, tahap 2. Oh ini saudara sudah dari saya sudah cukup, sudah memenuhi katanya, dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Itu seperti itu. Alhamdulillah dari mata kuliah yang kita suka itu bermanfaat. Jadi pada saat tes itu interview seperti itu. Mungkin itu pengalaman saja ya. Terima kasih. Siap, Prof. Terpikir nggak jadi konsultan bank, terus dewan pengawas bank, padahal bukan orang ekonomi loh, tapi orang hukum gitu kan. Terus di usia segini terus terang jadi advokat, bahkan saya juga suka digiri-giri jadi kuasa hukum, lumayan di honorar ya gitu. Oleh mana ini? Gitu. Tapi kasusnya ya lawannya yang berat-berat. Kalau berat saya turun gitu. Silakan Prof. Oke. Nah, pertanyaan saya background hukum ya, Manchester dan hukum ya. Kenapa kita bisa berkecimpung di dalam dunia ekonomi yang notabene adalah lembaga perbankan? Ya. Terus terang, hampir semua 95% pegawai bank itu backgroundnya itu sarjana ekonomi. Sarjana hukum misalkan diberi cuma 1 atau 2 ya. Nah, akibat daripada ya sumber daya manusia yang latar hukum itu sedikit, sudah barang tentu kita dipacu untuk belajar. Ketika kita sudah menguasai ya ilmu hukum yang terkait dengan lembaga perbankan, sudah barang tentu menjadi suatu dasar pertimbangan ya bagi stakeholder ya, apakah pimpinan tingkat kanwil, tingkat pusat, ataupun ketika kita memasuki masa purnabakti, itu menjadi suatu dasar pertimbangan. Di Jawa Barat tidak ada ya seorang menjadi komisaris di 2 bank, cuma saya. Aduh, STK Prof. Mantan wali kota Pak Budi daftar jadi komisaris Bank Siliwangi itu gugur, kalah sama dosen STHG. Oleh karena itu kunci
keberhasilan saudara adalah sangat terbuka dengan luas. Ya, jangan sekali-kali punya pemikiran bahwa kita kuliah di STHG yang swasta, jangan. Ternyata alumni STH bisa bersaing dengan alumni UGM, alumni UI, Erlangga dan seterusnya. Contohnya apa? Ya kita. Saya masa kerja di BRI itu hampir 30 tahun. Ternyata di dalam praktek alumni UGM, UI, Unpad kalah sama alumni STH. Kenapa? Kuncinya apa? Belajar, dan belajar. Silakan Bu Rani. Kiat-kiatnya paling untuk teman-teman kalau di notaris itu, kan notaris itu sebagai pejabat umum untuk melakukan usahanya dalam perjanjian, kebanyakan di perjanjian. Jadi kalau pengen jadi notaris itu diperkuat di perdata, kalau saya sendiri gitu. Nanti banyak mata kuliah yang akan kalian tempuh itu di perdata. Itu bagi. Oke, langsung aja Bu. Kan setiap profesi itu pasti memiliki tantangan tuh, kan gitu. Jadi kita tidak bisa melihat juga enaknya saja kan. Dari zaman lihat Pak Prof Nana propertinya udah ada 100 rumah, yang satu rumah itu harganya 500 juta, dan saya langsung kelepek-kelepek gitu. Karena saya juga RSSS sisi sawah sisi susukan, itu kan. Tidak juga lihat Pak Hakim itu seolah di pengadilan indah kan, termasuk Pak Jaksa. Jadi kalau Jaksa Agung hari ini patut diapresiasi, plus penegakan hukum, pemberantasan korupsi harus diakui KPK itu di bawah, betul kan? Ini bukan gara-gara Pak Jaksa kan? Coba triliunan Rijal Halil yang bendahara seluruh pemerintahan ditangkap, ngeri gak? Nah, saya sebelum ke yang rame-rame, tantangannya, silakan tantangan jadi notaris apa sih gitu kan? Ini susahnya, kita susahnya. Tantangan jadi notaris itu sebenarnya panjang perjalanannya Pak. Oh, itu. Jadi setelah lulus dari sekolah S1 hukum itu, kita harus sekolah magister penotariatan. Kebetulan di sini kita belum ada. Jadi sekolah penotariatannya di luar kota. Nah, udah itu ada lagi prosesnya panjang, ada ujian lagi, ada magang selama 2 tahun, terus ada ujian lagi. Jadi tidak semudah yang kalian lihat. Jadi perjalanannya emang panjang. Oke, siap, perjalanan panjang. Magister Tapi harus notaris. tetap di prosesnya dinikmati. Ya, sambil kita belajar kata Pak Dr. Nana. Dan syaratnya emang sarjana hukum ya. Sarjana hukum. Silakan Prof. Tantangannya nih selama di BRI, lawyer, pengawas bank gitu kan. Jadi kalau saya ditanya tantangan banyak tantangan tina dosen naon, tantangan apa, tantangan dari seorang komisaris apa banyak lah. Tapi modalnya apa? Integrity dan capability. Bukan kejujuran ya, kemampuan. Nah, kenapa nilai-nilai integrity, nilai-nilai kejujuran harus ditanamkan sejak awal? Ingat, ya, jangan sekali-kali terayu, tergoda, terpesona oleh gangguan-gangguan materi. Anda ya di dalam konteks menciptakan, menumbuhkan, menggali nilai integritas kuat dimulai dari sekarang. Karena apa? Akan mewarnai dan menjadi warna daripada Anda sendiri. Jangan sampai nilai-nilai integriti diabaikan, jadi pejabat yang korupsi, kan ribut. Bayar saya urusan Anda. Diputus ke Pak Jenny, dibela ke Pak Jenny. Jadi dari semua kalangan, dari semua tingkatan, dari semua segi kehidupan, dari semua lapangan kerja, nilai yang perlu Anda pegang teguh adalah
apa supaya Anda bisa menjadi orang yang sukses di belakang keberadaan hari ini? Oke. Kata kuncinya integritas dan kapabilitas. Silakan Pak Hakim, tantangan jadi hakim nih, bisa jadi Pak. Baik. Kita kan memutus, kita udah tahu apakah itu kasihan. Apalagi kalau ada, saya pernah lihat Pak, seorang nenek-nenek di suatu kampung, dia hanya mengambil kayunya di perhutani untuk bakar rumahnya, tapi karena itu milik perhutani, dia sampai diadili gitu. Nah, bagaimana hakim memutuskan dari sisi kemanusiaan? Yang kedua, bagaimana hakim itu godaan-godaannya Pak? Apalagi kalau menangani kasus-kasus yang menyangkut kasus yang maha dahsyat, dia pejabat kaya gitu Pak. Nah itu Pak, silakan Pak. Baik ya, mungkin yang pertama mengenai profesi hakim sendiri ya. Untuk profesi hakim, kita itu tantangannya harus siap ditempatkan di mana saja di wilayah NKRI ya. Jadi waktu saya pertama calon hakim di Tasikmalaya waktu itu ya, calon hakim di Tasikmalaya, terus menerima penempatan pertama di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Ya, waktu itu tahun 2005 masih konflik SARA di sana itu. Jadi pas datang ke sana itu bekas-bekas dibakar, bekas jadi kita masuk kota itu di Sweeting gitu. Itu kita harus siap ditempatkan di mana saja di wilayah NKRI ya. Jadi mungkin Pak Yosef juga ditempatkan di mana. Saya waktu itu dari Poso pindah ke Pindrang, Sulawesi Selatan, dari Pindrang ke Kuningan, Kuningan ke Bengkulu ke Tasikmalaya, kembali ke ini ya, kampung halaman alhamdulillah. Selanjutnya mengenai tugas kita ya, tugas hakim. Tugas hakim itu kan memberikan keadilan ya, bagi pencari keadilan. Nah ini keadilan sendiri, seadil-adilnya keadilan adalah ketidakadilan bagi pihak yang lain yang menurut kita adil, tapi menurut pihak yang lain suatu ketidakadilan seperti itu. Tapi yang pasti dengan kita berpegang pada selama kita berpegang pada aturan, pada norma-norma dan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan, ya insya Allah kita bisa melaksanakan atau memberikan keadilan walaupun itu mungkin tidak adil bagi yang lain seperti itu. Oke Pak, itu kan di Poso, Pindrang, terus kemana? Nah, Kuningan. Ya. Nah, kalau jodoh di mana? Jodoh di Tasik. Jadi tetap sejauh-jauhnya melanglang buana, hatinya tetap Tasikmalaya. Tepuk tangan untuk Pak Jadi. Nah, Pak Yosef, gimana Pak? Bentar, saya saksi hidup. Beliau satu perjuangan dengan saya beda nasib. Kenapa saya dengan Pak Yosef ini? Jadi ada ikatan Pak. Dulu tuh gini Pak. Saya kan sama tuh aktivis, sama-sama tukang demo. Kalau SKG mah diskusi dulu lah dengan saya kalau mau demo. Karena dulu mah beda kan situasinya, masa transisi reformasi. Nah, kita itu sukanya kajian kiri kan. Jadi kiri kanan itu kita pelajari sosialisme dan kapitalisme itu. Semuanya kan baik. Kapitalisme mengajarkan ketertiban, gitu kan, aman, seperti era Pak Harto. Sosialisme mengajarkan bagaimana kesetaraan dan penghormatan HAM serta keadilan sosial, tidak ada ketimpangan. Saya tuh gak berpikir ketemu dalam suatu habis diskusi dengan Pak Yosef kita nongkrong di Unsil ya Pak? Ya, di Unsil, pokoknya mahasiswa lah gitu kan, yang masih mencari kepenasaranan berpikir kritis, sholat saya dulu, sholat. Nah itu yang saya takut tergerak habis diskusi jam 1 malam saya sholat. Ketemu dengan ngobrol-ngobrol sholat saya nggak tahu beliau itu mau datang kejaksaan Pak. Cuman gini, jangan doakan orang yang daftar kejaksaan. Jangan saya karena motor tuh kapul Budiman sok ini masih ada geng motor. Jam 2 malam udah ketemu Pak. Tahu-tahu kan ada Facebook tuh. Jangan sehat.
Kurang lahirnya di mana? Maluku Utara. Maluku Utara. Nah, silakan. Saya kaget gitu kan. Alhamdulillah. Sementara saya masih jadi demonstran terus selamanya. Oke, ya mungkin karena diulas sedikit terkait perjuangan menjadi kerja di Jakarta. Mungkin kan saya juga dulu berpandangan bahwa saya adalah dari keluarga yang di bawah menengah lah ya, adik-adik sekalian, mungkin menjadi motivasi mungkin ya kalau ada adik-adik yang mungkin berkehidupan yang di bawah di menengah ke bawah gitu. Jadi saya berpikiran bahwa hal yang dapat merubah kehidupan, meskipun ya kesuksesan ini tidak ada ukurannya ya, tidak ada definisinya sukses itu bagaimana. Tapi saya berpendapat bahwa cara merubah hidup paling murah dan paling gampang dan hal merubah itu adalah dari pendidikan, adik-adik sekalian. Kita orang tua nggak ada uang, warisan nggak punya, duit nggak punya. Nah, hanya dengan pendidikan lah kita kuliah. Mudah-mudahan dengan kuliah kita dapat merubah kehidupan. Itu cara yang paling mudah dan murah. Nah, saya berpikir demikian. Nah, kemudian mungkin sedikit tadi perjuangan tadi. Selama kuliah, saya intinya apapun buku saya baca. Jadi ada mungkin saya berpesan nanti kalau kuliah ada buku terutama mata kuliah ya, baca aja, baca. Mungkin saya juga gak ngerti waktu itu. Ini maksudnya apa? Itu baca gitu lah. Nah, tadi kata Pak Jenny mirip sekali Pak waktu tes itu Pak. Karena saya ikut tes, kalau jadi jaksa tes ya nanti ada. Kalau udah lulus nanti ada pengumuman penerimaan CPNS, ikut di situ lah. Nah, waktu itu saya diwawancara sama eselon 1 lah kalau itu jam Pitsus Pak Marwan Effendi Di Jakarta. Jadi tahapannya memang agak lama. Nah, ditanya tuh jadi wawancara itu saya masih ingat karena nempel ya, karena itu tadi baca itu ditanya apa perbuatan hukum dalam hukum perdata kan Pak. Nah, itu kan nempel tuh Pak siapa? Pak Mudir kan keren, konrek mantan dan apa sih nama lagi lah itulah. Ternyata, kamu bisa ya ternyata katanya. Kamu kuliah di mana? Nah, ini kan motivasi juga ya. Kamu kuliah di mana? Sekolah Tinggi Hukum Galunggung. Pak Marwan itu bilang, di mana itu? Pak Marwan bilang, gitu. Pak Marwan bilang, seumur hidup saya baru dengar. Pak itu. Nah itu namanya. Ternyata apa yang nanya kuliah di mana, dosennya bagaimana? Wah ternyata kamu bisa ya. Gitu kan. Jadi mungkin motivasi juga kita kuliah meskipun di daerah tapi kita tetap belajar. Banyak juga kejaksaan dari STM. Nah itu jadi mungkin tantangan ya, sama juga mungkin ke Pak tadi hakim juga sama. Jadi intinya siap ditempatkan di mana saja. Kejaksaan sampai ada di luar negeri, kalau di Riyadh. Jadi Maluku Utara waktu jadi di Maluku Utara. Dari Maluku Utara. Kalau jadi jaksa kan, kalau jaksa itu TU dulu ya, jadi ada pegawai biasa dulu, pasti tes, balik lagi ke sana. Dari mulai di Halmahera itu 7 tahun lebih lah, dari Maluku Utara Tidore, kemudian ke Halmahera Tengah, kemudian pindah ke Singaparna berapa tahun, 10 tahun di sini. Nah itulah. Kemudian tantangannya untuk ini ya, tadi kata Pak Jenny juga sama, ini kita dalam merancang suatu kasus ya, atau menentukan kasus, kita bertolak dengan keadilan itu, karena keadilan itu memang itu ketidakadilan itu sendiri. Jadi mungkin saya sebagai pengalaman, contohnya gini, mungkin ada suatu perkara taruhlah dia membunuh lah misalkan, pertama datang keluarga korban, ya intinya minta keadilan kan. Wah ini si pelaku bikin dihukum mati, pingin apa? Oke lah. Kita kasihan lah sama si keluarga korban ini. Tapi tiba-tiba besoknya atau 2 hari kemudian datanglah si keluarga yang pelaku, dia istrinya bawa anak 2 misalkan, lagi hamil lagi, Pak tolonglah keringanannya gitu lah. Diujinya di situ. Kita harus punya mental itulah, kita taat peraturan, kita juga harus
ya itu adil itu kita, karena kita ada juga apanya poin-poin yang ditentukan oleh pimpinan bahwa ini tuntutan, kalau kita kan berhubungan tuntutan ya, kalau posisinya begini kasus ini tuntutnya berapa, ada aturan-aturan atau poin-poin yang harus kita laksanakan, dan di situ berhubungan dengan integritas itu, dan jadi kita tidak boleh tergoda dan lain sebagainya. Oke, Tapi tetap seperti Pak Jenny, kemanapun Nusantara dijelajahi, istri orang asik. tepuk tangan. Jadi jangan minder. Cowok itu kalau sudah tertambat hatinya sejak mahasiswa apalagi mau ditempatin di mana pun, pulang ke Tasik. Nah, supaya saya lagi Pak. Ya. Ini untuk sebelum sesi penutup. Apa rasa menyesal saya ketika kuliah yang ini saya menyesal kenapa tidak melakukan ini, dan kalau itu saya akan memperbaikinya apa Pak selama kuliah di SHG? Gak apa-apa, mau mata kuliah pacaran naksir cewek, biarkan mantan menyesal berseragam. Apa? Ya mungkin dulu itu saya kurang begitu apa ya, yang bisa ya, saya kan dulu ada dosen yang apa namanya bukan favorit apa ya, Pak Siapa? Pak Almarhum Aris Mulyadi. Ya mungkin karena sering diskusi gitu apa, mungkin saya kurang begitu memperbanyak diskusi sama beliau sampai hari meninggal. Itu aja saya melihat sih Pak Aris Mulyadi secara perdatanya sangat jago lah. Kemudian yang kedua ya itulah mungkin apa namanya, ada salah satu cewek yang tapi gak jadi. Dan saya yakin si mahasiswi itu menyesal. Nah itu. Tepuk tangan. Kau cowok jangan khawatir. Kang jadi gimana kan? Yang menyesal dulu. Dan sekarang, seperti barusan. Ya menyesal apa ya? Ya menyesal mungkin tidak ini ya, tidak maksimal dalam mempelajari mata kuliah tertentu gitu ya. Mungkin nanti pada saat ini harus kita lebih buka lagi gitu ya, dan mungkin itu saja ya. Dan mungkin mantan tapi bukan mantan, ada yang di Saya yakin menyesal. tapi nggak jadi. Saya yakin menyesal ya. Betul. Ternyata cowok tampan akan kalah dengan cowok mapan. Silakan Ron. Nah ini perlu diganti karena ini hidup di dua zaman. 3. Kalau saya ya, jadi kita menyesal kenapa tidak belajar lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ilmu hukum itu bagian daripada ilmu sosial. Ya. Konsep inti daripada ilmu sosial adalah baca, baca, dan baca. Karena saya tidak berbicara masalah penipuan, makanya saya konsen di dalam masalah belajar. Makanya saya titip, boleh kalian punya pacar, tapi si pacar yang mendukung, ya, yang mendukung belajar. Jangan punya pacar tapi karena belajar jadi malas, sama asuh arinan jadi demo. Jangan, ya, gunakan kawan dekatmu untuk memotivasi agar lebih semangat belajar dan belajar. Silakan Bu Rani yang menyesal misalkan kenapa dulu tidak sekelas dengan Pak Yosef dan Pak Jenny. Gitu. Silakan. Apa ya yang menyesal? Paling tidak banyak membaca buku, terlalu tidak maksimal gitu. Karena waktu itu saya juga lagi semester akhir itu lagi di luar kota, jadi Bogohan. lagi kerja Pak. Jadi kurang maksimal itu di situ. Itu. Oke, untuk mengakhiri ini ya, saya ke Bu Rani saja. Pesan untuk mahasiswa di luar yang sudah dibicarakan tadi. Masa sekarang nih, termasuk yang seniornya ini apa? Pesannya saya itu senang sama pesannya
ada Bapak Ki Hajar Dewantara ya, bahwa jadikan semua tempat itu sekolah dan jadikan semua Sekolah. orang itu guru gitu. Oke, tepuk tangan. Jadikan semua tempat itu sekolah dan jadikan semua orang itu guru. Cara itu. Siapa? Pesan? Kalau saya berpesan, saya mengutip pesan dari Imam Ghazali. Ya, kalau kita nanam rumput, jangan mimpi padi tumbuh. Akan tetapi kalau kita nanam padi, rumput pasti tumbuh. Artinya apa? Kalau kita belajar secara sungguh-sungguh, harapan akan terbuka dengan luas. Tetapi kalau kita belajar malas, tunggulah saat penyesalan. Oke. Tepuk tangan. Silakan Pak. Kalau saya ini dari falsafah Islam juga ya mungkin ya, manjada wajada, itu ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil ya, seperti itu. Jadi silakan nanti kalau memang ada apa niat atau cita-cita keinginan ya, dengan sungguh-sungguh ya diupayakan ya, di sungguh-sungguh dengan tentunya dengan belajar, dengan berdoa ya, insya Allah akan berhasil ya, demikian. Biasa. Apa ya? Saya sebenarnya tidak punya apa ya. Jadi aja. Ya intinya mungkin karena belajar dari kehidupan yang saya jalani, intinya di balik kesulitan pasti ada kemudahan yang akan kita capai. Tepuk tangan untuk tokoh-tokoh inspiratif kita hari ini. Jadi kalau saya simpulkan, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Kita itu harus menanam padi, bukan menanam rumput. Kalau padi, rumput itu jadi ya, Bro. Dan di balik kesusahan ada kemudahan. Lamun kurang kaya tentu parang gitu. Termasuk tadi apa? Di balik kesulitan Kemudahan. Demikian bincang kali ini dengan alumni kita yang sangat menginspirasi. Ini mudah-mudahan menjadi teladan kita memasuki era baru sebagai mahasiswa baru, era berpikir baru, berparadigma baru, bisa mencontoh perjalanan dari alumni kita Pak Yosef, Pak Jenny, dan Pak Nana serta Bu Rani. Dan untuk perlu tanya jawab nggak? Perlu. Oh, karena kita harus maklum nanti juga beliau ini dosen kita. Nanti ketemu lebih enak itu tadi dialog ya. Jadi kalau ketemu itu kita berdialektika saja. Jadi kalau nanya sambil istirahat sambil itu ya. Demikian bincang alumni berbicara, dan semoga ini kita akan menghadirkan alumni lain di lain kesempatan, karena nanti Desember juga kita akan mengadakan kegiatan yang lebih giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini,